baru gua ke gigi 1. Dan kita lihat ban di depan, karena kuncinya tuh ban di depan kalau penambahan 4x4. Sip, gerak semua liganya. Oke guys, jadi kemarin itu masih ada sedikit hal yang perlu dirapihin seputar per dan shock breaker. Sekalian cek lagi apakah 4x4-nya udah bisa berfungsi dengan baik. Jadi sekarang lagi dikerjain, ini lagi pemasangan transmisi gearbox. Udah masuk semua gardan as depan dan belakang. Ini gardan belakang yang baru juga udah terpasang. Sekarang gue mau ngasih lihat transmisinya. Itu transmisinya yang lagi dipasang gede banget karena itu satu bagian antara gearbox dan transfer case. Nah, ini karet tuas transmisi gue yang lama dan ini udah nggak kepake lagi. Ini dia tuas transmisi gue, ini masih kita pakai ya. Tapi lagi dilepas tuh, makanya tuh bolong, bisa kelihatan sampai bawah. Nah, ini nih guys, ini karet transmisi gue yang baru. Jadi bentuknya lebih gepeng gitu dan nantinya dia ada dua. Sedangkan di bagian roda ini juga ada yang baru guys. Namanya automatic free lock. Ini gue dapat barang copotan sepasang sama yang di sebelahnya. Jadi pengerjaan bisa dibilang cukup lama guys. Karena mobil gue juga mesti berbagi pengerjaan juga sama mobil-mobil Vitara, Escudo yang lagi dibenerin di bengkel ini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ada banyak banget Suzuki Vitara di sini yang semuanya memang udah dimodifikasi atau emang bawaannya 4x4. Gak cuma Vitara keluaran pertama, juga ada Grand Vitara, itu juga termasuk dari pasien-pasiennya Om Rahman di bengkel ini. Dan juga Jimny. Jimny ini sesama Suzuki juga punya spare part yang kebetulan juga mirip dengan SUV Suzuki lainnya gitu. Ini spesial nih. Jadi ternyata ini gue pikir tadi awalnya Grand Escudo 2.0 gitu ya. Gak taunya ini Legend nih, ini XL7. Jadi dia itu V6 inline. 3000 cc om ya? 2500. Oh, 2500 V6. Dan ini nih kalau buat temen-temen yang overland 4x4 tapi nyaman banget. Nyamannya super banget nih. Jadi bedanya tuh ya, kalau teman-teman tahu yang Escudo 2.0 dia tuh kan 5 seater ya. Nah, ini sampai belakang nih 7 seater 2500 cc. Interiornya jauh lebih kekinian daripada Terrano gua. Selain itu semua ada juga nih satu ini spesial, gue juga suka ngelihatnya, yaitu Vitara 2000 cc dengan mesin V6. Ini katanya CBU custom build up. Bedanya sama yang seri sebelumnya, Vitara itu masih karburator 1600 cc. Nah, ini di sini dia ada 2000 cc inline V6 injeksi. Ground clearance-nya jadi super tinggi banget dengan ban ekstrim, badak ekstrim. Dan juga di bengkel Fast ini kebetulan Om Rahman tuh bikin sendiri langsung bumper besinya, bisa custom made semua, sama roof rack-nya, dan juga sama ini nih bikinan langsung dari sini. Ini besi cuy, jadi emang kokoh banget. Roll barnya sampai ke dalam, kita lihat dalamnya ya. Wih, ada sentuhan modern juga, pakai seat racing dan otomatis. Otomatiknya belum gue sampein tadi. Ini dia tuas 4x4 nya. Seru juga sih mobil-mobil Vitara nih, sebagai SUV 4x4 yang klasik juga. Untuk yang Jeep ini, nah ini secara luar tampilannya ini masih CJ7, tapi ternyata mesinnya itu dalam sini udah pakai Toyota Hilux. Ini kan Om juga termasuk founder Fast Community ya. Fast itu singkatan dari Vitara Escudo Zeki. Nah, itu kapan bengkel ini ada, Nom? 7 tahunan lah, 6 sampai 7 tahun.
Jadi dari situ tuh udah mulai teman-teman komunitas sendiri nih yang pasien-pasiennya nih. Pasien yang tetapnya sih teman-teman semua sendiri. Oh. Jarang orang yang dari luar ya kan. Jarang ya, kecuali saya deh tiba-tiba Kecuali kalau ada hijrah. Teman ke teman, baru. Ya, kenapa jatuh hatinya tuh sama Vitara Escudo Sidekick gitu? Sebenarnya kalau di Vitara itu kan rata-rata member yang kita punya itu ada 4x4, ada 4x2, macam-macam, dan kita orientasinya itu tuh bukan untuk main ekstrim. Karena banyak kan main camping, overland. Wah, mas selera gue juga ya. Nah, jadi overland segala macam itu kan untuk 4x4 sama dengan 4x2 kan bisa main semua. Iya. Jadi bisa mengakomodir semua. Halo, assalamualaikum. Ini kunjungan gue yang kesekian kalinya untuk ngecek progres pemasangan 4x4 di Terrano gue. Nah, tuh yang gue lihat dia udah ditaruh di situ. Apa jangan-jangan udah kelar atau belum? Gak tahu. Jadi tadi di rumah gue dikasih lihat video pengetesan 4x4-nya. Kayaknya sih udah selesai nih, mudah-mudahan. Karena ini udah cukup lama juga sih. Akhirnya karena lagi sibuk juga bengkelnya, jadinya seminggu lebih proses pengerjaannya. Mana ya si Om Rahman? Om. Tuh Om Rahman mekanik gitu. Jadi kan terakhir itu waktu gue kesini yang belum itu dua. Yang pertama knalpotnya. Jadi versi Terrano yang bukan yang 95, yang Terrano yang sekarang ini itu ternyata knalpotnya tuh menghalangi transmisi 4x4-nya. Jadi kemarin tuh jalur knalpotnya mesti dibuat baru. Yang kedua, waktu kemarin itu belum ada tuas transmisinya. Karena kalau transmisi yang satu itu kan pakai punya gue ya. Nah, yang satunya lagi yang kecil yang 4x4-nya itu nggak ada partnya, jadi mesti dibikin. Kita lihat kayak gimana hasilnya. Oh, ini ya. Iya. Jadi belum ada ininya aja sih, belum ada kepalanya. Oke. Jadi mungkin ketersediaan karet ini nih nggak selalunya ada. Kalau ada kan yang orinya kan kirinya karetnya kayak gini juga nih. Nah, kalau yang ini karena ini bikinan, jadi karetnya ya seperti ini gitu. Oke guys, mobilnya udah jadi nih sebagian besar, tapi ada yang masih perlu diurus dulu, yaitu ini. Jadi kemarin mobil gue itu udah sempet di body lift. Jadi itu prosedur standar untuk mobil off-road adalah di body lift. Sebenarnya kemarin itu juga udah tinggi, tapi hanya suspension lift. Jadi untuk bikin mobil tuh akan jadi lebih nyaman lagi dan lebih empuk lagi buat di jalanan yang off-road. Nah, tapi ketika di body lift ini memang kita bisa lihat ada ketinggian ya. Dan kemarin request dari Fitri kalau bisa mobil tuh jangan terlalu tinggi walaupun di body lift. Karena prinsipnya Terrano ini semakin dia lebih rendah, semakin dia lebih nyaman. Terutama kalau kita tuh masih sering pakai ini di jalan tol. Jadi kenyamanan itu penting banget. Jadi karena mobilnya udah di body lift dan gue mau tetap ketinggiannya sama dengan sebelum di body lift. Jadi kita ngembaliin pernya ke per yang standar lagi. Yang sebelumnya itu pakai per Peugeot. Nah, sekarang balik lagi nih ke per asli Terrano. Jadi prinsip body lift itu badannya aja nih, bagian body aja yang naik, sedangkan suspensinya sebenarnya semua balik ke standar gitu. Kurang tinggi juga nggak? Masih? Wow, ditekan coy. Karena udah 2 tahun juga gue pakai ban Hankook Dynapro ini, jadi gue liat depannya juga udah lebih botak dari yang di belakangnya. Sekarang kita mau pindah, mau tuker yang belakang ke depan, karena pemakaian di depan ini pasti bannya jadi lebih botak untuk pemakaiannya dibanding yang belakang. Nah, ini kita tuker supaya nanti dia habisnya bisa bareng. Ini emang mekanik handal yang bantuin gue dari kemarin nih, pasangin semuanya, mantap. Jangan malu. Lu jangan ngomong termasuk. Berhubung ini udah lagi dibuka. Nah, ini yang baru nih. Ini gue lupa sempet ceritain ini. Ini free lock namanya. Auto. Jadi ada free lock yang manual ya Om ya? Ada yang auto.
Nah, jadi kalau yang auto ini untuk mengaktifkan 4L dan 4H-nya, gue nggak perlu turun dari mobil. Itu bedanya sama yang manual. Manual tuh ketika lu siap buat off-road, lu mesti turun dulu dan mengaktifkannya. Nah, pemasangan 4x4 itu berarti ada, ini namanya as roda bagian depan. Ini udah dipasangin nih. Jadi sekarang gue mau berguru dulu nih, fungsi tuas yang baru dibuat ini apa-apa aja. Sama mentor sekaligus mekanik Om Rahman. Ya, ini posisinya 2H. Ya, ini netral. Jadi kalau kita mau posisi masuk 4x4, mobil harus kondisi berhenti. Oh gitu. Posisi berhenti, gigi nggak perlu dipindah, nggak apa-apa. Yang penting posisi berhenti. Injek kopling. Di netral boleh, atau di gigi 1 tapi kita injek kopling juga nggak masalah. Oh gitu. Berarti berhenti. Yang penting berhenti, posisi ban nggak ada yang muter. Jadi posisi harus direm, harus berhenti. Nah kalau udah berhenti, baru kita pindah. Ini sekali posisinya di 4H Ke bawah 4H. dia perpindahan dari 2H ke 4H. Jadi sebenarnya ada apa aja sini? Ini ada 4H, ada netral, ada 4L. Tadi ini kita ke 4H bawah. Ya, kalau 4H ini posisinya kita bisa untuk kecepatannya tinggi. Kalau buat di pasir, di tanah, itu bisa dipakai 4H. Kalau kita untuk di lumpur, segala macam, yang agak berat, di batu gitu ya, yang model-model gravel, batu, licin gitu, baru kita masuk ke 4L. Posisinya ada di paling belakang. Oh, mundur lagi. Iya, jadi ada 3 nih. Ini kan awal 2H. Jadi yang muter hanya roda belakang. Nah, kalau kita mundurin sekali, ini 4H. Ini netral. Kalau posisi netral, mau kita masuk gigi 3, mau masuk gigi 1, mobil nggak akan jalan. Nah, netral baru 4L. 4L. Ini 4L. Dan ketika ini 4L Om, ini berarti kita di gigi 1 dong? Bisa di gigi 1, bisa di gigi 2, bisa gigi 3. Artinya kalau sudah di 4L, start untuk jalan itu bisa dari gigi 2 juga bisa. Oh iya iya. Nah, jalan dari gigi 3 juga bisa. Gitu. Jadi sebenarnya dia satu garis doang aja ini ya? Satu garis. Kalau Terrano ini dia cuma satu baris. Satu baris. Itu ada tandanya. Tandanya nih ya. Ada gambar roda 4. Ini udah berarti 4x4-nya udah aktif. Udah aktif. Oke. Tandanya, indikatornya. Ya, tinggal dibersih-bersihin udah. Tinggal pakai. Siap-siap Om. Thank you. Oke. Hari ini gue dikabarin kalau Terrano gua si Murdoch udah selesai dipasangin 4x4 dan udah bisa dibawa pulang. Tinggal dites aja. Ini dia si Murdoch udah selesai katanya. Tapi kayaknya masih diutak-atik tuh. Nggak tahu, mungkin lagi di penyesuaian kaki-kaki kayaknya. Wow, di sebelahnya udah nongol nih si Terrano Monster yang gua kasih tahu kemarin. Wow, ini mobil gua nih. Udah 2 minggu, hampir 3 minggu kali. Lama juga guys pengerjaannya, nggak taunya. Udah kepasang nih tuas transmisi 4x4-nya. Jadi karetnya yang didapat tuh untuk bootsnya ini kayaknya begini sementara, karena ini bikin sebenarnya Om Rahmannya, tuasnya juga bikin sendiri. Ada sih yang jual di e-commerce gitu kayak yang punya Terrano, tapi itu harganya 1 jutaan. Jadi gue mesti hemat pengeluaran dulu habis modifikasi ini. Gimana Om? Betul. Udah selesai mobilnya? Alhamdulillah udah selesai. Alhamdulillah. Nah ini tinggal diapain lagi kita? Tinggal ngecek aja nih terakhir. Jadi hari ini rencananya gue mau tes mobil ini. Paling di sekitar sini aja Om ya. Kita mau ngetes 4x4-nya gimana nih? Kita coba naik ke atas. Oh gitu? Sip. Jadi Om Rahman mau coba naik mobil gua. Jangan gua, dia duluan. Mau ke tempat itu Om? Ya, ngetes 4x4 nih. Oke, sebelum gue yang tes, dia dulu yang tes. Takut kalau masih kenapa-napa nanti bisa dikomplain aja. Kalau gue sih ngeri-ngeri sedap juga sih. Wih, sukses. Itu tadi pakai 4L ya? Oh iya, 4L. Oh. Itu karena 4L. Kok bisa gitu deh?
Oh, udah setting 4L nyala jalan gini ya. Nggak digas ini jalan sendiri. Oh iya. Oke guys, sekarang kita mau coba ngetes mobil gua setelah udah jadi 4x4. Jadi mungkin pengetesannya belum bisa di jalanan rusak banget karena di sini jalanannya biasa aja, cuman tanah kayak begini. Pertama-tama gua mau coba ngetes di jalanan aspal dulu aja, apakah masih ada bedanya sama yang sebelum di custom 4x4. Jadi belum ngetes off-road sama sekali. Oke, sekarang kita tes. Bismillah. Oke guys, sekarang gue lagi ada di UI, Universitas Indonesia. Lagi ngetesin mobilnya secara performa harian atau kayak jalan-jalan begini aja di aspal yang enak, kecepatan nggak bisa ngebut ya karena banyak polusi tidur. Mobil gue tuh bisa dibilang jauh lebih nyaman ya. Dan ini gue nggak tahu, Om Rahman kayaknya udah bongkar-bongkar dan memasang dengan bagus sehingga ruang kabin gue tuh yang tadinya suara ban dan mesin tuh kedengeran banget, sekarang mobil lebih kedap gitu. Persis seperti sebelum dulu gue suspension liftnya lebih empuk dan akselerasinya jadi makin lebih enak. Walaupun katanya kalau gear rasio 839 kayak mobil gue sekarang ini bisa dibilang akselerasinya akan menurun dibanding yang standar yaitu gear rasio 736. Tapi ini gue kayak galak gitu dia larinya. Nggak tahu kalau nanjak tanpa 4 wheel drive apakah powerful atau jadi melemot. Tapi so far nih untuk kendali harian gini nih nyaman banget. Di lingkungan universitas nih kita nggak bisa ngebut ya guys ya. Oke guys, sekarang kita coba dulu ya untuk pakai 4x4 nya. Daripada di UI itu nggak bisa untuk ngerasain, harus di jalan yang agak rusak dikit supaya ngelihat gimana dia gampangnya jalan di medan-medan yang nggak rata. Oke, jadi kita mundur dulu. Langsung masukin 4-wheel-nya. Udah. Tandanya juga udah. Lebih yakin lagi deh. Sampai paling belakang tuh 4L. Indikator udah nyala. Oke, sekarang gue mau coba untuk aktifin 4x4 nya sambil pakai dongkrak. Jadi biar kita bisa lihat roda belakang sama depannya sama-sama ikut muter. Jadi sekarang posisi gue tuh ada di 2H. 2H itu 4x4 nya nggak diaktifin, jadi lampunya tuh nggak nyala. Nah sekarang diturunin sekali, dia sekarang di 4H. Ini 4H untuk 4x4 di yang ada kecepatannya. Habis itu udah diginiin, setting ke gigi 1. Terus kita netral lagi. Sekarang kita coba di 4L. Kita kalau mau langsung ke 4L, ambil langsung kenceng-kenceng sampai bawah. Cetret. Nah ini udah 4L. Baru gua ke gigi 1. Dan kita lihat ban di depan, karena kuncinya tuh ban di depan kalau penambahan 4x4. Oke guys, jadi gitu aja yang bisa gue ceritain karena udah gelap juga. Jadi kalau mau lihat nanti kayak gimana perubahannya pas lagi dipakai di jalan 4x4 nya, nonton aja video berikutnya di road trip atau touring selanjutnya. Pokoknya makasih banyak nih Om. Oke, siap. Om Rahman yang udah bantuin dari awal sampai akhir. Dari yang akhirnya kita lebih dari seminggu nih Om ya. Betul. Ya, yang lebih bagus.
untuk dapat yang lebih bagus. Jadi kalau teman-teman penasaran kayak gimana proses pengerjaan dan bengkel ini, datang aja ke Fast 4x4. Oke teman-teman, gitu aja. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.